Shalom. Kita baca dari kitab Keluaran bab 30 dengan judul perikop mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Setengah shikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah shikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Orang Israel harus mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian untuk nyawanya, untuk penebusan nyawanya. Lihat ini, persembahan khusus waktu pendaftaran orang Israel. Jadi ini seperti ini dia, yang berumur 20 tahun ke atas haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu. Jadi seperti kita sekarang ini, kalau umur 17 tahun itu ya sudah dapat KTP, kartu tanda penduduk. Kalau Israel itu umur 20 tahun. Waktu itu didaftarkan orang yang terdaftar. Ini dia yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar. Didaftarkan namanya supaya tercatat oleh Tuhan. Maksudnya apa? Ya untuk diselamatkan. Seperti ini ya. Untuk penebusan nyawa. Uang pendamaian nyawa. Jadi istilahnya ada yang dikorbankan, yaitu mengorbankan uang ya. Maksudnya menyisihkan ya, mengeluarkan uang sebagai wujudnya pendamaian, memungut uang pendamaian. Apakah sekarang masih dilakukan? Ya, itu urusannya mereka ya. Kalau ingin tahu, perlu tanya kepada orang Yahudi yang masih mempraktekkan aturan-aturan Taurat zaman Musa. Itu kan sudah ribuan tahun lalu ya. Sekarang kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, oleh sengsaranya disalib, di kayu salib. Kita sudah ditebus, sudah dipersembahkan uang pendamaian dalam wujud persembahan itu ya, persembahan Tuhan sendiri. Tuhan istilahnya sudah mentraktir, membayari, nyawa kita dibayari oleh Tuhan Yesus. Lihat itu betapa baiknya Tuhan Yesus. Tuhan turun menjadi manusia untuk membayari kita. Lihat itu, betapa baiknya Tuhan sudah mau turun membayari. Kalau kita makan di rumah makan ya, makanan yang enak-enak ya, tiba-tiba ada orang datang, hari ini saya bayari kamu semua. Wah, senang sekali kan? Ya kamu silahkan makan, pesan lagi, saya yang bayar, saya bayari. Wah, kan senang sekali kan? Itu baru soal makanan. Ini soal nyawa. Nggak cuma nyawa di dunia ini. Nyawa di dunia ini paling ya
di bawah berapa tahun ya, 200 tahun ya, nggak lebih dari itu ya, lalu mati. Yang penting nyawa kita ditebus untuk hidup kekal. Jadi jiwa kita ditebus, dibayari dari hutang-hutang dosa ya. Karena manusia kan nggak pernah lepas dari kesalahan. Kesalahan sedikit berdosa ya, sedikit-sedikit dosa ya. Maka itu harus dibutuhkan sebuah persembahan yang abadi, yaitu penderitaan Yesus di kayu salib. Nah, ada sebagian orang yang nggak percaya ya, Yesus kan tidak disalib. Nah, itu urusan mereka, nanti mereka tanggung sendiri. Sebab yang hanya bisa menyelamatkan nanti hanya Tuhan Yesus. Kalau mereka menolak, menyangkal penderitaan Yesus disalib, mereka sendiri nanti tidak bisa mendapatkan penebusan ya, sayang sekali. Jadi segeralah bertobat, mengakui, menerima Yesus supaya mendapatkan penebusan itu. Jadi manusia yang mengikuti Tuhan Yesus sudah mendapatkan penebusan, tetapi juga tetap lalu jangan seenaknya berdosa, nggak bisa. Harus berjaga-jaga seperti kata Yesus, kamu sudah dibayari ya, kamu berjaga-jaga setelah itu. Tiketnya sudah dibayari gratis, kita nggak bayar tiket keselamatan. Gratis, tapi harus jaga. Tiket keselamatan itu dijaga dengan gimana? Dengan tidak mengotori roh kita, jiwa kita. Supaya nanti ketika kita saatnya kembali, saatnya boarding untuk pergi ke surga, itu kita sudah bisa boarding, naik pesawat rohani untuk pergi ke surga, ke rumah Bapa. Tapi kalau kita nggak berjaga-jaga ya, keliaran kemana-mana, banyak hal-hal duniawi yang diurus ya, termasuk berdosa lagi, wah itu ketinggalan pesawat, itu nggak bisa itu. Jadi tiketnya nanti percuma, mendapat tiket keselamatan tetapi nggak berjaga-jaga, menyepelekan, menganggap bahwa sudah ditebus, saya bisa seenak-enaknya saja hidup saya. Nah itu Anda cilaka. Jadi jangan menganggap remeh keselamatan yang sudah diberikan gratis kepada kita. Orang Israel dulu harus membayar uang pendamaian, dan uang itu nanti dikumpulkan untuk digunakan sebagai sarana ibadah. Untuk ibadah itu kan butuh biaya ya. Ada tempat-tempat untuk peralatan, misalnya ada korban untuk beli kambing, beli dan sebagainya itu ya. Kalau sekarang kan menggunakannya untuk ibadah, untuk tempat ibadah, kan perlu bayar listrik, bayar air, bayar sarana komunikasi, butuh untuk uang kebersihan, untuk pemeliharaan gedung, banyak ya. Duniawi kita tetap butuh, jangan terus diabaikan, kita tetap butuh itu uang. Makanya ini di sini juga dikatakan, engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan. Nah, kalau kita sekarang ini, kita ada kolekte ya, mempersembahkan uang. Untuk apa? Digunakan, dikumpulkan nanti untuk pembiayaan merawat gereja. Gedung gereja kan perlu diganti atapnya kalau bocor, kalau catnya sudah hancur, dicat kembali. Kalau ada yang pecah-pecah, untuk beli lilin, beli roti itulah, maksudnya hosti untuk misa. Lalu ada anggur, lalu untuk pakaian pastor, apalagi sebutkan banyak kebutuhan duniawi itu banyak. Itu dari ini dia, uang. Nah, untuk jiwa kita sudah ditebus. Nah, kita sekarang berjaga-jaganya dengan apa? Dengan hidup yang bertanggung jawab ya. Termasuk adalah ikut kontribusi dengan memberikan uang kolekte untuk pelayanan umat, pelayanan gereja, pelayanan kebaktian. Ya, semuanya butuh uang. Pelayan Tuhan butuh uang, butuh makan. Kalau nggak makan ya bisa sakit dan seterusnya.
Jadi, tapi semuanya itu tetap harus ada takarannya ya, ada ukurannya ya. Jadi jangan saking banyaknya umat lalu uang kolektornya banyak, lalu pastornya bergelimang harta, lalu beli pesawat jet pribadi. Wah, itu sudah melenceng dari kegunaannya, dari tujuannya. Uang pendamaian itu dikumpulkan, dari tujuan kolektif itu digunakan bukan untuk beli jet pribadi. Jangan kasih. Kalau pastornya sudah kaya, pendetanya sudah kaya, jangan kasih lagi. Itu nanti hanya untuk apa? Untuk foya-foya, untuk kesenangan duniawi. Itu bukan tujuannya itu lagi. Tujuannya untuk ini, ibadah ya. Bisa pakai pesawat komersial biasa kan bisa ya. Kelas ekonomi lah, menunjukkan kesederhanaan. Ya, kalaupun ekonomi terlalu kecil tempat duduknya, ya silakan kelas bisnis. Ya, tapi nggak perlu beli pesawat jet pribadi atau mobil mewah ya. Ngapain mobil mewah? Mobil yang 1 juta umat juga nggak apa-apa kok. Ngapain beli mobil yang mewah-mewah? Yang kayak gitu jangan dikasih kolektornya ya. Kasih kepada mereka yang belum punya atau yang kolektornya masih sedikit, yang gerejanya masih belum terbangun. Ada tuh di pelosok-pelosok di Tanimbar sana, itu sampai tahunan, sampai 10 tahun aja belum jadi gedung gerejanya. Kasihan itu, kasih ke sana. Kasih kolektornya ke sana supaya yang di kota-kota besar ini tidak bergelimangan harta dan mereka berfoya-foya, akhirnya melenceng dari tujuan utama. Tujuan utama dari uang pendamaian, uang kolektif itu dikumpulkan, yaitu untuk ibadah kepada Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.